Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Lause berharap anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Lause di sini? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Ya, kita semua harus menyiapkan diri kita dengan baik ketika kita akan datang kepada hadirat Tuhan. Yuk anak-anak, kita naikkan syukur kita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan juga sudah mengasihi kita, bahkan tidak terbilang besarnya. Dia rela disalib untuk tebus dosa kita. Oleh karena itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Karena segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhanku, puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Terima kasih Tuhanku, puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu besar tak terbilang. Terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhanku, puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu besar tak terbilang. Terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu besar tak terbilang. Terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Puji syukur bagi-Mu. Puji syukur bagi-Mu. Yuk anak-anak, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur
untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, ini kami, layakkan kami ya Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan dan kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang punya teman? Wah, pasti udah pada banyak temennya ya. Ada di sekolah, di gereja. Sayang gak sama temen-temennya? Pasti sayang ya. Atau malah suka marah-marah sama teman-temannya? Jangan marah-marah ya. Kita harus mengasihi teman-teman kita. Seperti Yesus yang sudah mengasihi kita. Kita harus mengasihi teman-teman kita dengan kasihnya Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu KASIH. Anak-anak, selain mengasihi teman, kita juga wajib mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Gimana cara mengasihi Tuhan? Banyak ya. Salah satunya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Anak-anak boleh berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengasihi
mintalah Melinda untuk pimpin dalam doa. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih tadi kami sudah menaikkan puji-pujian. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong losa kami yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kalian baik-baik aja? Kalian happy? Losa ikut senang kalian semua dalam keadaan happy. Losa hari ini lagi kesel. Tadi waktu berangkat ke sini, Losa ketemu teman Losa yang menyebalkan. Ada aja tingkah lakunya yang bikin Losa kesel. Kalian punya teman yang menyebalkan? Ada? Wah, kadang-kadang kalau dilihat-lihat tuh bikin kesel. Ada aja gitu ya, dia ngapain, bikin kita bete. Dibanding gitu, mendingan sekarang kita belajar yuk firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita buka, kita baca. Hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Di Yerusalem ada seorang bernama Saulus. Dia adalah seorang tokoh agama Yahudi yang disebut Farisi. Sejak kecil dia sudah dididik dengan ajaran agama yang kuat, sehingga ia menjadi orang yang gigih dan taat dalam menjalankan peraturan-peraturan agama Yahudi. Ia menolak semua ajaran yang berbeda menurut aturan Yahudi. Maka dari itu dia juga membenci semua orang yang mengikut Yesus. Dia bertekad akan menangkap dan memenjarakan semua orang yang mengaku dirinya pengikut Yesus di wilayah Yerusalem dan Damsyik. Ia kemudian menghadap imam besar dan meminta izin untuk melakukan penangkapan. Imam besar pun setuju dan memberi surat kuasa kepada Saulus. Sejak saat itu, Saulus menjadi seorang yang sangat ditakuti oleh para pengikut Yesus. Dengan semangat berkobar dan surat kuasa dukungan imam besar di tangan, ia pergi ke Damsyik. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Saulus melihat suatu sinar yang sangat menyilaukan, dan Saulus pun terjatuh ke tanah. Kemudian ia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman seperjalanan Saulus pun juga begitu heran karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat siapapun. Kemudian ketika Saulus hendak melanjutkan perjalanannya lagi, dia menjadi tidak dapat melihat. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat. Ia tidak mau makan dan juga tidak mau minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Ananias. Dan dalam suatu penglihatan firman Tuhan datang kepadanya. Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ananias pun menemui Saulus. Ia menumpangkan tangan dan berkata bahwa Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu di jalan telah menyuruhku datang kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Maka seketika itu juga Saulus dapat melihat kembali. Kemudian ia diubahkan dari penganiaya murid Yesus menjadi seorang yang membela Injil dengan sangat berani.
Anak-anak, bagaimana cerita tadi? Luar biasa ya, ternyata kasih Tuhan tuh begitu besar. Hingga dia tetap mengasihi Bapak Saulus. Walaupun Bapak Saulus sudah begitu jahat kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni dan mengasihi Bapak Saulus. Bahkan juga menyembuhkannya melalui Bapak Ananias. Walaupun tadinya Bapak Ananias ragu, tapi Bapak Ananias tetap taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kok dipikir-pikir ya, kita ini juga kadang-kadang gak taat sama Tuhan. Kita kalau Tuhan nyuruh apa, kita kadang-kadang bandel. Jangan-jangan kita ini sama ya dengan Bapak Paulus, sering menyakiti hati Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di salib untuk menanggung dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita yang kita peringati 3 hari yang lalu di hari raya Jumat Agung. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus mati, kemudian Tuhan Yesus apa? Betul sekali, Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Paskah itu membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita sering bandel, sering gak taat. Terus kita hari ini mau seperti Tuhan Yesus, mau mengasihi. Terus kalau mengasihi, apa kita, oh si ini mah baik sama saya mau mengasihi. Ah ini mah jahat sama saya, nggak mau mengasihi. Apakah kayak gitu? Coba kalau anak-anak pikir kembali, kita ini apakah selalu baik? Apakah kita selalu taat? Enggak. Kadang-kadang kita juga bisa jadi orang yang menjengkelkan. Kadang-kadang kita jadi orang yang jahat. Misalnya nih, kalau misalnya mami nyuruh kita, terus kita nggak mau mi gitu. Kita bandel. Kita jadi orang yang menjengkelkan buat mami. Nah, kalau misalnya lagi ya, kita jahatin teman kita ngusilin dia gitu. Kita ngejek-ngejek dia, kita ngebully dia. Kita jadi orang baik atau jahat? Kita jadi orang jahat. Tapi pada hari Paskah ini kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita begitu besar, Dia mau mengampuni dosa kita. Nah, sebagai respon kepada Tuhan, kita juga mau mengasihi orang-orang yang kadang-kadang menyebalkan kepada kita. Kadang-kadang orang itu berbuat jahat kepada kita. Kita mau belajar tetap mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Padahal kami kadang-kadang sering bandel, sering gak taat kepadamu. Kami berulang kali menyakiti hati-Mu, tapi Engkau begitu bersabar kepada kami. Kau mau mengampuni kami, Kau mau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada hari raya Paskah ini kami mau mengingat kasih-Mu begitu besar ini. Kami juga mau mengasihi orang-orang yang kadang-kadang membuat kami jengkel, membuat kami sedih, membuat hati kami terluka. Kami juga mau belajar untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami. Amin. Anak-anak, cerita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa lain kali. Bye-bye. Anak-anak, gimana cerita firman tadi? Mendengarkan dengan baik? Ya, sip semua. Anak-anak hebat, anak-anak pintar. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita memperingati hari apa? Ya benar, hari ini kita memperingati hari Paskah, yaitu memperingati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Kok Yesus mau disalib ya? Kenapa? Ada yang tahu? Karena untuk menebus dosa kita. Yesus disalib karena Yesus cinta saya, cinta kamu, dan cinta kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta
Dengan penuh sukacita, anak-anak bisa memberikan persembahan, bisa transfer melalui rekening gereja, minta tolong mama papanya, atau boleh dimasukkan ke amplop, nanti dititipkan ke lause-lause yang ada di gereja. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami semua. Tuhan yang sudah rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kini saatnya kami ingin dengan sepenuh hati kami mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang terus pulihkan, Tuhan yang terus memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat studi kami, kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, dari Komisi Anak GKI Sion Tasikmalaya mengucapkan Selamat Paskah. Ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.